Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Di video kali ini, aku akan mencoba membuat kue lebaran yang super simple, hanya menggunakan 3 bahan dan dengan peralatan seadanya, tanpa mixer dan tanpa oven. Hasilnya lumer dan dijamin deh nggak bisa berhenti ngunyah. Nah, langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya kita hanya membutuhkan 120 gram maizena atau setara 14 sendok makan, 100 gram kental manis atau sekitar 10 sendok makan, dan terakhir 40 gram butter leleh atau sekitar 4 sendok makan. Butter ini bisa diganti margarin atau lebih baik diganti dengan margarin yang sudah ditambahkan dengan butter. Kemudian cara buatnya juga super gampang, kita nggak perlu pakai mixer, tinggal dicampur aja semua bahan-bahannya menjadi satu. Masukkan kental manis ke dalam tepung maizena, aduk bentar, dan terakhir masukkan butter lelehnya. Nah, kemudian ini diaduk rata seperti ini. Setelah itu, ketika semuanya sudah mulai terlihat tercampur rata, satukan menggunakan tangan hingga benar-benar rata seperti ini. Nah, setelah terbentuk adonan, pipihkan dan bentuk silinder atau bulat memanjang. Dan bungkus menggunakan plastik wrap atau plastik lainnya. Kemudian padatkan. Ini adonannya masih lembek sehingga kita masukkan dulu ke dalam kulkas hingga mengeras atau set. Diamkan di dalam kulkas selama minimal 4 jam atau semalaman atau sampai mengeras dan bisa dipotong. Nah, teman-teman, ini adonannya udah diistirahatkan selama 5 jam di dalam kulkas. Selanjutnya, kita potong-potong seperti ini. Awalnya ketebalannya seperti ini, tapi selanjutnya aku membuat yang lebih tipis lagi untuk mengetahui mana yang pas dengan seleraku. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian tata di loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti atau baking paper. Panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 20-30 menit. Dan bagi yang nggak punya oven, jangan khawatir, kita bisa memanfaatkan peralatan yang kita punya. Teman-teman bisa pakai teflon atau bisa pakai wajan seperti ini. Nah, kalau pakai teflon, di atas teflonnya itu sebaiknya kita gunakan alas logam seperti ini atau sejenisnya supaya bagian bawah cookiesnya itu tidak mudah gosong. Jangan lupa siapkan penutup teflon. Di sini aku pakai tatakan dan tutup kukusan. Kalau pakai wajan, gunakan wajan atau panci lebar dan tinggi. Siapkan tatakan untuk membantu menyangga loyang yang kita gunakan dan tutup wajan atau pancinya. Simpel ya teman-teman, yang penting itu ada tatakan sama tutup wajan atau pancinya. Selanjutnya panaskan di api kecil sebelum memasukkan cookiesnya. Jadi sebaiknya sebelum mengeluarkan adonan cookies dari kulkas, kita panaskan dulu teflon atau wajan yang kita gunakan. Sehingga pada saat cookiesnya selesai dipotong, langsung siap untuk dipanggang. Kemudian panggang di api kecil dan tunggu hingga matang. Waktunya itu bervariasi ya teman-teman, tergantung peralatan yang kita gunakan. Dan perlu diingat waktunya jadi lebih lama dibanding memanggang dengan menggunakan oven. Jadi teman-teman harus sabar ya. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Ternyata menggunakan wajan itu hasilnya lebih cepat matang dibandingkan menggunakan teflon. Tapi ini berdasarkan peralatan yang aku gunakan ya teman-teman. Ini hasilnya bisa saja berbeda tergantung juga peralatan yang teman-teman gunakan. Selanjutnya dinginkan dan ini opsional. Aku akan menambahkan dekorasi coklat. Dan selanjutnya cookiesnya akan aku celupkan ke dalam coklat batang yang sudah dilelehkan. Nah, setelah ini kita tunggu coklatnya set terlebih dahulu. Dan kalau sudah set coklatnya dan cookiesnya kalau sudah dingin, ini bisa siap disajikan atau bisa disimpan di dalam toples atau wadah yang tertutup. Dan ini dia teman-teman, cookies simple hanya 3 bahan tanpa mixer dan tanpa oven sudah jadi.
Rasa coklat menambah kelezatan cookies yang super simple ini. Ditambah lagi, ini cookiesnya lumer banget. Pas digigit itu lembut dan lumer. Ini adalah salah satu cookies tersimpel yang boleh dicoba. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, kalau kamu suka channel ini, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.